Shalom, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Sabtu tanggal 2 April tahun 2022 merupakan pekan Prapaskah yang keempat. Pagi hari ini kita hendak merenungkan Injil suci menurut Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan berkat, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala kasih yang Engkau berikan. Pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik, semata-mata karena Engkau menghendaki kami untuk mewartakan kasih-Mu kepada semua orang di sekitar kami. Kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kiranya sabda-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Adakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada permenungan bagian Injil yang lain masih ingatkah pada saat bunda-bunda atau kakak-kakak pembina di Bina Iman bercerita tentang percakapan Tuhan Yesus yang bertanya kepada Petrus, "Menurutmu siapakah aku ini?" Masih ingat ya?
Kemudian kakak-kakak atau bunda-bunda pendamping akan bertanya pula kepada kita, jadi menurut kalian siapa Tuhan Yesus? Pastilah jawaban kita berbeda-beda. Ada yang menjawab seperti Simon Petrus, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Ada yang menjawab, Tuhan Yesus adalah sahabat saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan masih banyak jawaban-jawaban lain. Jawaban-jawaban tersebut pastilah berdasarkan pengenalan kita masing-masing kepada Tuhan. Nah, bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kita kembali akan hal itu. Terjadi pertentangan pada orang-orang Yahudi bersama ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang siapa Yesus yang disebut Kristus, yang disebut Mesias, yang disebut Juru Selamat itu. Mengapa timbul pertentangan? Karena apa yang mereka pahami tidaklah sama. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa bahwa dengan adanya Tuhan Yesus, maka banyak orang yang kemudian tidak percaya lagi dengan apa yang mereka katakan. Sedangkan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar itu, di sekitar mereka pada waktu itu, dan juga di sekitar Tuhan Yesus, mereka melihat, mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus wartakan atau Tuhan Yesus lakukan. Sehingga dari apa yang terjadi, mereka menjadi bingung karena mereka memiliki pemahaman masing-masing tentang Tuhan Yesus. Apa yang terjadi setelah itu? Tetap saja di antara mereka tidak akan menemukan titik temu siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Karena mereka memandang dari sudut yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Kita juga seringkali memandang sesuatu hal atau melihat apa yang teman kita lakukan, kemudian kita mengatakan sesuatu berdasarkan apa yang kita ketahui. Sehingga tidak jarang timbul juga pertentangan atau perselisihan di antara kita. Antara saya dengan teman, antara diri anak-anak dengan teman dan sebagainya. Padahal kadang-kadang hal itu hanya karena cara pandang yang berbeda. Nah, bagaimana dengan pandangan kita terhadap Tuhan Yesus sendiri? Apakah benar kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita? Bagaimana kalau kita masih ragu-ragu? Maka kita diminta untuk berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan-renungan, bertanya kepada mama dan papa, kepada pastor, kepada pembina di Bina Iman, supaya kita kemudian memahami, kita kemudian merasakan. Nah, yang paling baik adalah kita merasakan sendiri di dalam hati kita tentang apa yang sudah kita alami. Betapa baiknya Tuhan pada kita. Tuhan memberi hal-hal yang indah pada kita. Dari situlah kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Setelah kita yakin, maka kita bisa mewartakan kasih Tuhan itu kepada semua orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Dengan berbuat kasih seperti yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Semoga kita menjadi anak-anak misioner yang dengar-dengaran
taat firman Tuhan, dan juga berani mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Selamat belajar, selamat berkarya. Semoga kita semua dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam misioner, doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.